Halo, perkenalkan nama saya Winda Fatimanaha dengan NIM 2201140118 dari kelas 3I. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 dengan judul Teori dan Pendekatan Pendidikan Multikultural. Kita masuk pada bagian yang pertama, teori pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang membahas mengenai perbedaan budaya dan etnis secara mengglobal, sehingga pembelajarannya cukup rumit karena tidak membahas hanya etnis dan budaya saja. Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme sesuai Perang Dunia Kedua. Ada 6 teori dari para ahli mengenai pendidikan multikultural yang akan saya bahas dalam video ini. Pertama, menurut Biku Parek. Menurut Biku Parek, pendidikan multikultural muncul sekitar tahun 1970-an di Kanada dan Australia, kemudian berkembang di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pendidikan multikultural muncul seiring dengan terjadinya reformasi tahun 1997. Kedua, menurut Muhaimin Al-Mahdi, menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, atau bahkan dunia secara keseluruhan atau global. Yang ketiga, menurut Anderson dan Kusser tahun 1994 dalam bukunya halaman 320 mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menurut James Banks tahun 1993 halaman 3 mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Menurut Asa tahun 2002 menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti toleransi, perbedaan etnokultural dan agama, diskriminasi, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, serta subjek-subjek lain yang relevan. Yang keenam, menurut Howard tahun 1993 mengatakan bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Kita masuk pada bagian yang kedua, pendekatan pendidikan multikultural. Ada 6 pendekatan dalam pendidikan multikultural. Pertama, pendekatan histori. Dalam pendekatan ini, materi yang diajarkan kepada peserta didik akan melihat kembali pada sejarah masa lalu. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi apa yang pernah terjadi di masa lalu sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada tradisi yang sedang berkembang. Yang keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha untuk memperhatikan situasi psikis dari seseorang. Artinya, masing-masing peserta didik harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, pendekatan estetik. Dalam pendekatan ini mengajarkan peserta didik untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Yang keenam, pendekatan perspektif gender. Pendekatan ini mencoba untuk memberikan penyadaran kepada peserta didik untuk tidak membeda-bedakan jenis kelamin, karena jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan.